Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Mengajar di Kecamatan Pelangiran, Desa Tanjung Simpang, yaitu di SDS 024 Anwar Karim 8. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Berapa orang, Nak? Sekar, kemudian? Dua orang? Sekar sama Gina ya. Ada kabarnya sakit? Gina sakit. Jangan lupa anak bapak muslim kita ini ya, tidak tertemu nanti ya. Kita sering mengalami sakit kalau kita tidak menjaga kesehatan. Nah, Bapak, sudahkah bersyukur hari ini? Sudah, Pak. Benar. Benar, Pak. Kita sebelum sekolah ini harus semangat dengan bersyukur. Kita subuh-subuh sudah bangun, ya, naik bot pagi-pagi karena lokasi kita sangat jauh. Nah itu, alhamdulillah anak-anak bapak hari ini semangat belajar. Semangat, harus semangat walaupun tempat kita ini sangat jauh dari sekolah. Ini ya, tuh belajar di tema 5. Ya, tema 5 masalah jenis sistem. Sebelum Bapak memberitahu menayangkan apa itu ekosistem, kira-kira ada yang sudah pernah baca-baca enggak masalah ekosistem? Apa itu ekosistem? Ya, siapa yang pernah membaca? Sebelum kita belajar memasuki pelajaran ini, pernah kalian terdahulunya membaca tentang ekosistem? Rupanya belum pernah kalian membaca tentang ekosistem. Baiklah, anak-anak bapak coba tayangkan di layar ini tentang pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa untuk belajar kita hari ini, yaitu supaya anak-anak bapak itu paham tentang konsep-konsep dasar ekosistem.
tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ekosistem ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ekosistem gersang dari sini. Tuhan kita ciptakan hewan dan tumbuhan yang bisa menempati ekosistem apa ini? Bisa dia hidup. Tuh, unta ini sangat cocok binatangnya tinggal di ekosistem seperti itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Ekosistem gurun. Di daerah kita ada? Di luar sana jauh, di Mekah, ya itu pasir semua. Di sini saja sering pakai kipas angin, apalagi di ekosistem yang namanya ekosistem gurun. Nah itu, ingat yang kedua? Ekosistem gurun. Oke. Setelah itu, yang ketiga. Tinggal di ekosistem padang rumput. Selain rusa apa? Kambing. Sapi dia suka di ekosistem padang rumput. Kalau kalian? Tidak. Rumput? Tidak. Binatang-binatang ini memang makanannya rumput. Itu yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Sekali yang menempati di antaranya beragam ikan. Misalnya ikan apa misalnya di laut? Oh, apa lagi? Kalian semua pasti tahu apa yang ada di ekosistem laut. Ya, itu. Ini yang ketiga, yang menempati berbagai jenis ikan. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat. Oke. Bapak lanjut ya. Nah, yang kelima untuk jenis ekosistemnya yaitu ekosistem tundra. Apa itu ekosistem tundra? Ini ditemukan di daerah di daerah kutub ekosistem tundra ini. Hewannya pun di sana tertentu tinggal. Ini Bapak tayangkan ini sengaja. Ini apa yang apa? Beruang? Pernah nengok beruang tidak? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Ini yang bisa tinggal di daerah ekosistem tundra. Ya. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Ekosistem yang keenam. Ekosistem hutan ekosistem ini ditemukan di daerah beriklim sedang, ya, dan dicirikan oleh 4 musim yang berbeda. Hutan gugur rumah bagi berbagai spesies pohon. Nah, ini hutan gugur maksudnya ini ada masa-masa dia daunnya berguguran. Di sana ada juga hewan yang menempati, ya. Apa hewan di sana? Hutan gugur ini ada hewan yang menempati yaitu tupai dan hewan-hewan yang lain yang tinggal di sana ya. Kemudian ini yang terakhir ekosistem sungai dan danau. Kalau kita ini di Inhil kita bukan laut, nah banyak sungai atau kanal-kanal yang kalian pulang yang kalian lewati ke Tembilahan itu melewati sungai karena masih tidak lebar ya. Nah, sungai. Di sungai ada apa? Ada buaya. Nah, buaya sering kalian kalau ke Tembilahan kan? Nah, dia di sungai-sungai suka
Yang ketiga, lautan. Yang keempat, ya. Yang keempat apa tadi? Yang keempat ekosistem. Alhamdulillah kalian masih ingat. 5, ekosistem tundra. Yang keenam, terakhir, bisa membedakan? Bisa. Karena kita telah melihat tadi gambar-gambar di antara perbedaan ekosistem yang ada di dunia ini. Ada 7 ya. Nah, bisa membedakan ya? Bisa. Dan ada juga hewan-hewan yang Bapak tampilkan tadi. Bisa kalian ingat? Bisa. Yang bisa menempati ekosistem itu hewan-hewan tertentu atau tumbuhan-tumbuhan tertentu. Ingat ya, ada 7 jenis ekosistem. Nah, itu. Nah, berhubung IPA ini Bapak kaitkan dengan bahasa Indonesia anak-anak Bapak, ya. Kita coba mempelajari permasalahan masalah ide pokok dan kalimat. Ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau ide yang menjadi pokok pengembangan sebuah tulisan. Biasanya juga itu terletak di awal paragraf. Nah, di awal-awal juga paragraf. Sering itu ada. Kemudian yang kedua kita harus juga tahu apa itu kalimat penjelas. Nah, apa kalimat penjelas? Jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Nah, biasanya letaknya setelah ide pokok baru ada disambung dengan kalimat penjelas. Misalnya ekosistem lautan. Nah, disambung nanti penjelas, kalimat penjelas. Di dalam lautan itu banyak sekali ikan-ikan yang tinggal di sana. Itu merupakan bagian dari kalimat penjelas. Bisa membedakan? Bisa. Mana ide pokok letaknya biasa sering itu kita jumpai juga di awal-awal kalimat. Penjelas, kenapa kalimat penjelas? Karena sifatnya menjelaskan, memberi keterangan supaya yang kita baca itu paham. Nah, itu fungsi kalimat penjelas. Seandainya ini pokok saja, bisa tak kalian memahami selanjutnya? Tidak. Misalnya tenggelam dari bot, bahasanya tidak ada kejelasannya. Kenapa dia tenggelam dari bot? Nah, bisa nggak kalian memahami? Iya. Jadi mesti kalau ada ide pokok, tentu ada kalimat penjelas. Nah, nih ada contoh. Ide pokoknya ekosistem hujan tropis. Iya, kita besarkan sedikit ya. Ekosistem hujan tropis. Ini ide pokok. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Ini maksudnya apa kalimat penjelasnya? Ekosistem hutan tropis. Ya. Ekosistem hutan hujan tropis adalah salah satu jenis ekosistem yang paling beragam. Nah, itu maksudnya kalimat menjelaskan dari ide pokok yang ada di atas tadi. Nah, ide pokok apa tadi Bapak ulangi? Ekosistem hutan tropis. Nah, dijelaskan dengan kalimat penjelas. Sampai di sini masalah ide pokok dan kalimat penjelas bisa dipahami? Bisa. Nanti ada tugas untuk kalian. Nah, di sini. Nah, ini anak-anak Bapak semua, kalian nanti Bapak beri tugas. Ini contohnya, kalian nanti anak-anak Bapak membuat teks non fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya ada di sini. Hai teman-teman,
Kalian tahu tidak di dunia ini ada banyak sekali jenis ekosistem. Nah, misalnya ada ekosistem apa? Ekosistem hutan tropis. Nah, kalian sebutkan di sana. Di tropis itu ada apa saja? Seperti apa saja untuk hutan tropis itu? Nah, ini contohnya. Bisa dipahami? Bisa. Membuat teks non fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting bahasanya sopan, ada santunnya di dalam tulisan kalian. Oke? Bisa dipahami itu? Oke. Bapak tayangkan tadi mulai dari jenis-jenis ekosistem sampai penjelasannya di pokok, kalimat penjelas. Ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Bapak ada selembaran tugas untuk kalian. Yang pertama, ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kalian masing-masing nanti setelah selesai ini dilanjutkan dengan tugas pribadi kalian untuk membuat teks non fiksi. Bapak bagikan dulu untuk teksnya. Nah, nanti dicari ini ya. Dari mana? Di pokoknya. Di mana kalimat tadi? Nah, jelas. Ini. Di paragraf pertama apa kalimat ini pokoknya? Yo, siapa yang bisa? Nomor satu, kalau dibacakan? Nah, ini pokoknya adalah ekosistem hujan tropis. Yang lain ada yang sama itu pokoknya seperti itu? Sama semua? Oke, tepuk tangan nomor satu. Paragraf pertama kalimat penjelasnya. Kelompok 2 kalimat penjelasnya. Paragraf pertama. Yo. Paragraf pertama kalimat penjelasnya mana kalimat penjelas? Berdiri nak?
semua dalam berjalan sistemnya ya. Kamu sendiri. Ya. Siapa yang bisa nih? Nah, Tri sudah banyak juga nih. Karena menulis bahasa kalian sendiri, kalian tulis tadi sudah siap? Ya, kalau sudah siap nanti bisa dikumpulkan ke Bapak nak ya? Oke, sebelum kalian mengumpulkan tugas-tugas itu, kalian semua berdiri. Pegel nggak? Pegel lah, coba dulu ya. Kita berdiri sebentar ya. Oke, ada ke depan. Oke, semua ada ke depan. Oke, sama-sama ikuti Bapak. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, haha. Oke, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Iya, melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore, hore. Sekali lagi, maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Iya, melompat, lompat, melompat, lompat. Teriak hore, hore. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Ya. Baiklah, anak-anak Bapak, tidak terasa 70 menit hampir berlalu dengan kelas materi kita masalah jenis-jenis ekosis, masalah pembagian macam-macam jenis-jenis ekosis kita pelajari tadi, kemudian ini pokok dan kalimat penjelas. Tugas terakhir tadi juga kalian sudah selesai membuat teks non fiksi dengan bahasa kalian sendiri. Oke, nanti silakan nanti dikumpul ke depan. Tugas-tugas kalian akan Bapak nilai. Terakhir, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak harapkan dengan mempelajari jenis-jenis ekosistem ini, kalian makin memahami betapa sempurna ciptaan Tuhan yang ada di laut, yang ada di bumi ini semua. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Itu yang pertama juga harus kalian, bukan hanya belajar, ya, kita harus memahami itu. Yang kedua, anak-anak Bapak suruh sudah menulis tadi kan? Menulis teks non fiksi. Apa gunanya? Agar kalian, anak-anak di sini rata-rata kalian belum lancar begitu semua lancar menu. Disinilah kesempatan kalian untuk berpikir, menuangkan ide-ide dengan teks non fiksi dan ditulis menurut bahasa kalian sendiri. Tetap semangat. Semangat belajar di rumah. Semangat menulis di rumah. Itu saja barangkali pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak semua. Sekali lagi, jangan malas belajar, menulis maupun membaca. Ini Bapak lebih kurang mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Untuk itu,
Nanti silahkan kumpulkan tugasnya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.